pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Cikamurang sampai Bantarwarung dengan panjang penanganan mencapai 10 km dan nilai kontrak sebesar 34,25 miliar rupiah. Proyek ini bukan hanya membangun jalan, tapi juga membuka harapan. Tak kurang dari 253 tenaga kerja proyek terlibat secara langsung, yang berarti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Jawa Barat. Menariknya, pekerjaan ini juga mencakup pembangunan gorong-gorong dan drainase guna memastikan kualitas jalan lebih awet dan tahan terhadap genangan air. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 31,376%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan terus bergerak maju. Inilah bentuk nyata pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Membangun jalan, membangun masa depan. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Nggak boleh ada spanduk di area. Gimana sih bukain? Gimana Pak? Nggak boleh ada spanduk di area. Ya, mohon lapor ya bos. Ya bos. Jadi bagian mana sah? Bagian kelengkapan ini. Mana kan dia? Cepat. Ini ngewok tapi. Mana? Sekda ya, ini orang bagian saya tuh. Posnya dirubah. Kan berarti kan parkirnya ada, kalau ada 3 kan parkirnya dipungut kan. Ini parkirnya nggak start. Kalau peliharaan bukan pengelolaan kan saya mana ayo tukang sasapuna saya penanggung jawab kebersihan anak. Penanggung jawab kebersihan anak saha? Pusdai, Pusat Dakwah Islam gitu kudu mere contoh Pusdai. Iya. Nah, sekalian kurang bagian penataan ini jangan bisa bersih. Tugas apa? Harus kasihkan ini tidak ada yang mulia di banget Pak, ada profit sih Pak. Kayak masang ini kan gimana lah ya perasaan pengelola kan kurang ketemu pengelola bukan ketua kabupaten Bekasi kan kurang berarti kayak parkir ada pendapatan ulah duit nawe dicopotan tapi daerahnya handle weh kurangnya sekarangnya dibukain aja Pak umur-umurnya ganti mau umur-umur kita Pak mau tinggal wah provinsi Jawa Barat itu RT 07 bukan umur-umurnya bukan parkir bang udah jauh.
Ya Pak. Demi Allah. Siap. Gila. Doa Kormi Kabupaten Bandung siap. Ayo ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 7 Agustus 2025, saya Gubernur Jawa Barat dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Pusdaki Jawa Barat dan Nurul Quran LPTI Provinsi Jawa Barat periode 2025-2028 sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pelantikan selesai. Para pengurus dan pelatihan dan tamu undangan, saya percaya duduk bahwa kembali. saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Sambutan Gubernur Jawa tanggung Barat. jawab yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam setiap hari harus menunaikan tugas dari saya. Surat tidak boleh lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, ngomelnya terlalu malam. Yang saya hormati Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat, PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kita doakan segera tidak jadi PLT lagi. Ketua Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Jadi tadi kenapa sama saya dimundurkan ini agar saya tidak membelakangi kiai. Itu barangkali adab yang diajar. Siapa yang ngajarinnya? Kiai Haji Jujun Junaidi. Kiai bernama pada masanya. Kemudian Ketua DKM Pusdai Jabar Kang Jujun Junaidi. Kata cek urang Sunda mah baheula geus kaceluk ka alun-alun ka kocak ka jana pria ajak paring angin-angin teu bireut teuing. Saha nu ceramah tarifna pangmahal di Jawa Barat? Pak Arjun. Keprok atuh dari mana? Alhamdulillah. Aya nama tos jadi kiai pisan. Aya nama sabab aya kiai pisan mah geus teu kudu make podium. Naon sababna teu kudu make podium? Geus jadi kiai sakti. Saciduk metu saucap nyata. Nyarita teu kudu loba, saeutik jadi batik. Loba jadi nyata. Tah kitu. Aya nu pidatona loba teuing mah lain kiai eta mah Deddy Mulyadi. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Quran LPTI Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua ICMI Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua PW Persis Provinsi Jawa Barat, Ketua Majelis Tabligh PW Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat, kemudian hadir juga saudara kita dari perwakilan PW NU Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini begitu saya masuk langsung ngomel. Kenapa ngomel? Ada umur-umur yang dari tahun ke tahun tidak diganti. Ada aspal khotmi yang sudah karatan. Ada pintu gerbang yang diambil parkirnya saja, tapi pintunya sudah tidak diurus. Ada sampah yang berhari-hari mungkin tidak terangkat. Ada sapu yang berserakan. Ada baju yang bekas lap dibuang di mana saja.
Kenapa saya sangat peka terhadap yang seperti itu? Karena ini namanya pusat dakwah. Dari pusat dakwah lah kita bisa mengajarkan bagaimana cara hidup bersih. Dari pusat dakwah kita harus mengajarkan bagaimana keuangan tertib. Dari pusat dakwah kita ajarkan bagaimana sikap hidup kita saling hormat dan menghormati. Saya termasuk orang yang ingin Islam bukan hanya aksesoris dalam bentuk bangunan, Islam bukan hanya aksesoris dalam bentuk organisasi, tapi Islam lahir dalam perilaku kehidupan masyarakat, melahirkan masyarakat madani, kata orang Sunda, masyarakat gemahripah, repek, rapi, kacai jadi saluri, kadarat jadi salogak, sadunung saigel, sakobot sapi hanean, antara diri dan alam dan Allahnya menjadi satu kesatuan gerak, tekad, ucap, lampah, jadi paripurna. Hari ini mungkin saya tidak akan terfokus membangun masjid-masjid yang besar lagi. Kenapa? Masjid besarnya sudah di mana-mana. Masjid Al-Jabar gedenya luar biasa, syiarnya luar biasa. Masjid yang dibangun di berbagai tempat Pemda Provinsi Jawa Barat banyak. Nah, apa sih yang harus dibangun hari ini? Membangun sebuah kesadaran kolektif, kata orang Sunda, tong agul kupayun butuh. Apalagi nyangepel, nyangabuang, adean kudabel. Apa? Kita mendeklir diri Provinsi Jawa Barat provinsi religius. Di mana-mana saya selalu ngomong iya, lalu dari sisi statistik agamanya. Tapi apakah religiusitas itu hadir dalam sistem pendidikan kita? 600.000 ijazah orang ditahan di sekolah, menurut saya tidak religius. Kenapa tidak religius? Kenapa Anda tidak meyakini pada Allah? Apakah kalau ijazah diberikan akan mengurangi rezeki Anda? Apakah kalau ijazah diberikan sekolahnya jadi bangkrut? Bukankah kita itu disumpah oleh Allah untuk mencintai anak-anak yatim, menyayangi orang-orang miskin? Siapa tahu ijazah yang ditahan itu adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ketika kita menahannya bertahun-tahun, bahkan ada yang 20 tahun dengan tunggakan 1,5 juta, bahkan 1 juta, jangan-jangan kita telah membunuh kehidupan mereka selama 20 tahun. Saya ada yang komentar, tindakan Diri Mulyadi untuk memberikan ijazah, tindakan yang bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah. Kata saya, mana yang akhlakul karimah yang meminta memberikan ijazah, yang menentang pemberian ijazah? Ini penting, sehingga saya mengatakan ini harus selesai, dan alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai. Kenapa ini dibangun? Bukankah Islam itu mengutamakan keberpihakan pada orang-orang miskin dan anak-anak yatim? Bukankah ketika kita mendirikan sekolah, bukan keuntungan yang kita cari, tapi kita ingin mencerdaskan orang, ingin menyolehkan orang. Rezeki itu menyusul. Kenapa? Mari kita berangkat dari tradisi yang dibangun oleh para kiai dulu. Sebelum dakwah Islam seperti hari ini diminati orang, sebelum dakwah Islam selalu penuh, sebelum kiai-kiai itu mendapat kehormatan yang tinggi di mimbar-mimbar, bukankah kiai-kiai sepuh kita mendirikan pesantren dihadiri oleh orang-orang tanpa bekal? Bukankah kiai-kiai kita bukan mendapat iuran, tapi dia memberi makan santri-santrinya? Pertanyaannya adalah, apakah kiai-kiai kita miskin? Apakah kiai-kiai kita tenggelam? Apakah kiai kita pesantrennya tidak membesar? Justru yang terjadi adalah pesantren yang besar-besar hari ini itu lahir dari kiai-kiai ikhlas yang mendedikasikan diri demi kepentingan agama, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan umat. Apa yang hilang dalam kehidupan beragama kita? Keikhlasan. Kalau menurut saya, ini menurut saya yang awam, kalau agama sudah hilang ikhlasnya, menurut saya itu sama dengan sholat kehilangan tujuan pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi sosial, ngomong lagi tentang TKI yang tidak bisa pulang puluhan tahun. Anak-anak yang di tempat saya hari ini puluhan. Kenapa puluhan dimasukin ke barak? Mereka sudah rajin salat, rajin ngaji, tapi tidak mau pulang ke rumah.
tidak pulang ke rumah, nanti saya akan berkelahi lagi, nanti saya akan minum lagi, nanti saya akan balapan motor lagi, nanti saya jadi gay lagi, Pak. Kenapa? Lingkungan rumah hari ini sudah hancur, lingkungan sosial hari ini sudah hancur, jalanan sudah hancur. Untuk itu apa yang hilang dari negeri ini? Keikhlasan. Mimbar-mimbarnya hebat, majelis-majelisnya hebat, tapi lingkungan kita rapuh. Apa rapuhnya? Orang-orang untuk studi tur menyembang emo. Apa rapuhnya? Orang-orang menjual diri pada demi kepentingan anak-anaknya. Apa rapuhnya? Banyak orang yang kaya, banyak orang yang miskin. Simbol-simbol agama sangat luar biasa di Jawa Barat, tapi substansinya kering. Di mana bukti substansi kering? Kekerasan dalam setiap waktu. Geng motor tidak selesai-selesai. Perkelahian antar pelajar tidak pernah berakhir. Konflik di lingkungan kita tidak pernah berakhir. Jujur, di masjid pun kadang DKM bertengkar gara-gara kotak amal. Ya kita coba. Nah, untuk itu mari kita perbaiki dengan cara kita masing-masing. Saya memperbaiki dengan cara saya sebagai gubernur. Saya tidak mungkin pakai sarung kayak bapak-bapak, pakai peci dalam setiap waktu. Saya tidak mungkin menghabiskan waktu saya di gedung Pusdai seharian bersama Pak Jujun agar saya dianggap soleh. Tidak. Saya lebih baik memilih menyusuri kampung-kampung yang anak-anaknya tidak sekolah. Saya lebih baik menyusuri rumah rakyat miskin yang perlu saya bangunkan. Saya lebih baik menyelesaikan problem orang menjadi PSK menjual diri karena pendidikan anak-anaknya. Saya lebih baik menyelesaikan problem sosial daripada saya menjadi ahli spiritual. Karena tugas pemimpin bukan untuk menjadi ahli spiritual. Tugas pemimpin harus menyelesaikan problem sosial. Ahli spiritual sudah banyak. Majelis-majelis manaqib di mana-mana. Majelis-majelis taklim di mana-mana. Ahli doa sudah di mana-mana. Yang diperlukan hari ini adalah ahli bekerja. Dan tugas saya bekerja. Karena tugas saya bekerja, maka saya ingin mengajak pada para ulama. Saya dari dulu sejak jadi bupati konsisten. Konsistennya apa? Saya ingat betul ke Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Pak Kiai Agung Bina. Pak Kiai, kalau menilai keislaman saya, jangan dilihat dari tradisi spiritualitas saya, karena itu hak pribadi yang tidak bisa dipukul oleh orang lain. Tetapi lihatlah bagaimana saya menyusun APBD. Kalau APBD saya itu 80% untuk membangun jalan-jalan agar rapi di mana-mana, membangun sekolah-sekolah agar gratis di mana-mana, memberikan layanan seluruh rakyatnya bisa berobat dimanapun di 11 rumah sakit yang dikontrak tanpa membayar, walaupun dia harus 1 miliar biaya yang dikeluarkan untuk operasi jantung. Kalau saya bisa mengefisienkan diri saya, tidak pergi kemanapun, hanya keliling di Kabupaten Purwakarta. Saya tidak pergi ke kemanapun, tidak ngajak jalan-jalan istri saya ke Singapura, ke Eropa, kemanapun. Saya fokus membelanjakan uang saya untuk keadilan. Maka bagi saya telah mengajarkan ajaran Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, kalau anggaran saya ini digunakan hanya untuk bantuan hibah, 70% nyampe ke mafia hibah, 30% nyampe ke yang diberi hibah, mencederai agama, mencederai. Bukankah kita membuat pertanggungjawaban fiktif itu dosa? Kalau yang saya lakukan hanya memberikan uang hibah untuk organisasi para pendukung politik saya, maka saya berdosa. Maka saya di provinsi pun saya memperlakukan itu. Silahkan tanya Pak. Pernahkah ada tim sukses saya ke rumah ini? Pernahkah Pak ada para ketua organisasi pendukung Deddy Mulyadi dikumpul di rumah ini? Tidak. Saya pergi hanya dengan 5 orang, 1 ajudan, 4 videografer. Kenapa di videograferkan? Karena saya harus mengisi seluruh apa yang saya ucapkan lengkap dan saya postingkan. Kenapa? Saya tahu banyak tangan yang sayang pada saya. Ucapan saya sering dipotong-potong sebagian, dikonflikkan. Kalau tidak baca yang aslinya akan menjadi fitnah yang luar biasa.
Selama ini saya punya rekaman yang lengkap, sehingga berbagai fitnah diarahkan pada saya selalu gugur. Dan kemudian apa yang terjadi pada hari ini? Kesadaran orang di Jawa Barat untuk berani berdiri tegak. Kenapa? Dia berani melawan siapapun di media sosial yang hanya berbuat hoax, melakukan intimidasi psikologi atas nama apapun. Saya sudah melihat sebuah kesadaran belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Dan hari ini kita malam ini akan KUA PPAS, boleh saya bercerita apa yang terjadi terhadap anggaran Provinsi Jawa Barat selama ini. Anggaran yang terjadi adalah uangnya tidak terarah bagi kepentingan masyarakat, hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama aplikasi, hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama teknologi informasi. Kalau hari ini saya membuka ruang kelas sampai 50, jangan salahkan saya, karena APBD Jawa Barat selama ini nol untuk pembangunan sekolah dan pembangunan ruang kelas. Jumlah penduduk yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah sekolah. Di mana rakyat Jawa Barat kurang sekolah? Di Kabupaten Tasik? Bukan, di Kota Bandung. Di mana? Di Kota Bogor. Di mana? Di Kota Depok. Di mana? Di Kabupaten Bekasi. Di mana? Di Kota Bekasi. Di mana? Di Kabupaten Bogor. Kenapa? Cara menyusun anggarannya salah. Mengejar sekolah, satu kecamatan, satu sekolah. Padahal kecamatan di Tasik itu bisa jadi penduduknya hanya 20.000, tapi kecamatan di Kabupaten Bekasi, satu kecamatan penduduknya bisa 750.000. Rasionya tidak dipakai. Dan kemudian apa yang terjadi? Jumlah sekolah swasta terus bertambah. Tahun ini bertambah hampir 69 sekolah yang padat modal. Karena padat modal, begitu sekolahnya bagus, apa yang terjadi? Kelas-kelas menengah masuk ke sekolah-sekolah swasta besar. Bayarannya ada yang 5 juta, uang mukanya ada yang 50 juta, bayaran tiap bulannya ada yang 5 juta. Mereka lunas sebelum mereka masuk. Apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan adalah jangan terjadi disparitas dalam ke depan. Anak-anak orang kaya itu mendapat pendidikan yang baik, kurikulum yang baik, arah kebijakan pendidikan yang terarah, sekolahnya bisa berimprovisasi. Anak-anak orang miskin, sekolah pinggiran, gurunya jarang ada, alat prakteknya terbatas, tidak bisa kemana-mana. Pak, yang terjadi hari ini adalah anak orang kaya survive hari ini, pendidikannya baik, akhlaknya baik. Anak orang miskin hari ini geng motor, tawuran dalam setiap waktu, geng, segala macam. Terjadi disparitas, beda dengan kita yang lahir tahun 70. Sehingga kenapa saya memperlakukan sekolah pagi agar mereka jam 6:30 pergi ke sekolah? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah membangun mentalitas. Jangan lagi terpengaruh oleh anak kita hari ini. Anak itu beban psikologisnya, tidurnya harus diperhatikan. Mereka 6:30 Anda ngomong anak-anak kurang tidur, tapi anak-anak jam 10 Anda biarkan, jam 12 di luar Anda biarkan. Maka saya berlakukan jam malam. Kenapa saya berlakukan jam malam? Tingkat kriminalitas anak remaja sudah tidak bisa ditolerir lagi. Diperlukan sikap tegas pemimpin yang berani tidak populer, berani dicaci maki, dan berani dibenci oleh siapapun. Untuk apa? Menyelamatkan satu generasi. Saya dididik oleh seorang ayah yang tegas. Kalau saya saja telat maka kuping saya dijepit. Kalau saya tidak mandi itu saya digebukin pakai sapu. Kalau saya tidak pergi mencari kayu bakar maka ibu saya melempar saya dengan kayu bakar. Barulah dia dibunuh. Pertanyaannya, anak-anak hari ini orang tuanya kalah oleh anak, gurunya kalah oleh anak, petugas di jalan kalah oleh mereka. Apa yang terjadi 20 tahun lalu? Lost generasi, sumber daya kita diambil oleh bangsa lain. Kenapa? Anak kita sudah kalah bersaing dengan anak Tiongkok. Anak kita sudah kalah bersaing dengan anak Malaysia. Kenapa? Kita sudah dibuat atas nama kebebasan membuat kehancuran. Saya lebih baik disebut orang otoriter tapi membangun masa depan dibanding orang demokrasi tapi saya tidak membangun masa depan. Jadi saya ngajak para pendai, para kiai, mari kita tidak terus berkutat pada lingkungan kita. Kita ini suka AB. AB-nya apa?
Kiai tiap hari ngajar di majelis taklim. Dia beranggapan seluruh rakyatnya sudah soleh. Padahal yang diajar adalah ibu-ibu yang usianya udah 60, 70. Sangat mudah. Tapi tengok cucunya dulu, apa yang terjadi. Tengok anak-anaknya dulu. Tengok gang-gang sempit, ini yang terjadi. Dan ini terjadi juga. Dan untuk itu saya nggak ada toleransi. Toleransinya adalah saya. Anak-anak Jawa Barat harus tumbuh dengan kuat, giginya harus sehat, mulutnya harus sehat, kaki-kakinya harus kokoh. Kenapa saya membuat mereka harus berjalan kaki? Bukan menyiksa. Saya punya studi, anak-anak Jawa Barat kakinya sudah rapuh, tulang-tulangnya tidak lagi kuat. Kalau masuk TNI, dia loncat dari mobil, kakinya sudah patah, lemah. Ditambah konsumsi makanannya, fast food, dan seluruh makanan yang tidak bergizi kayak zaman kita. Makanan zaman kita seperti hina, tapi melahirkan kekokohan dalam tubuh. Apa makanan zaman kita? Simen, belut, tutut. Kita mendapat asupan makanan lele yang alami, ayam yang alami, padi yang alami, semuanya tanpa pestisida, bukan hibrida. Apa yang didapat oleh kita hari ini, anak-anak kita hari ini? Beras sudah hibrida, ikannya sudah tercemar oleh bakteri, daging-dagingnya yang dikonsumsinya sudah daging penuh dengan nafsu, dimakannya bukan oleh rumput, tapi oleh berbagai produk industri. Ayam-ayam mengkonsumsi makanan produk industri. Apa yang terjadi? Generasi lemah. Kenapa? Konsumsi makanannya sudah tidak higienis. Untuk itu saya nantang pada para kiai, halal itu harus pakai thayyibah dalam rumah. Kita selalu berkutat hanya pada babi haram, anjing haram, ular haram, belut berit. Pertanyaannya adalah, anak-anak mengkonsumsi minuman bergula dalam setiap pagi dan pewarna yang dalam waktu tidak terlalu lama dia akan kena gagal ginjal. Haram atau tidak? Anak-anak pakai motor, kemudian knalpotnya brong, belum 17 tahun, pulang sekolah pakai balapan, ya orang tuanya. Perspektif agama kita harus mulai diperluas. Kenapa? Tantangan fikihnya sudah berbeda. Jangan kita ribut terus di persoalan ada minyak babi di mie, sudah pasti gempar luar biasa. Tapi cucu kita mengkonsumsi makanan yang ikannya tercemar bakteri yang bisa merusak sarafnya dan membangun emosi dirinya sangat tinggi. Atau anak kita dikasih makanan ayam yang ayamnya disuntik dan anak kita memakan kepalanya, memakan pahanya. Ini perspektif. Kenapa saya ngomong begitu ini? Saya tuh punya sudut pandang jauh bahwa regenerasi agama harus terlahir. Regenerasi agama harus lahir pada generasi baru, generasi yang terbuka. Apa kelemahan anak-anak kita? Berpikirnya hebat, daya bacanya. Kenapa daya bacanya lemah? Karena dia menggunakan gadget. Tidak akan lama dia bisa membaca. Dan sebuah riset membuktikan bahwa membaca gadget, layar digital tidak akan bisa membuat memori yang kuat dalam pikirannya dalam waktu sebentar ini. Sehingga saya dari dulu sampai sekarang tetap berpegang teguh buku yang terbaik adalah kertas, Quran yang terbaik adalah Quran cetakan, bukan Quran digital. Nilai spiritualitasnya ini yang saya pertahankan sampai hari ini. Dan hari ini kita sudah mulai mengarah kembali pada layar manual. Sekolah favorit di Inggris itu pakai apa? Dan saya akan mulai lagi sekolah, tidak usah lagi pakai layar digital. Biarkan gurunya mengajar lagi. Oke, kalau pakai kapur nggak mau, udah pakai speaker. Biarkan anak-anak kita berjalan lagi, angetan lagi, manual lagi, tumbuh menjadi anak-anak yang sabar, bukan anak-anak yang nafsuan, tidak sabaran, dan ingin mencapai sesuatu dengan cepat tanpa berproses. Anak-anak kita baca Quran hari ini cepat dengan metodologi Iqra, tapi lupa dia ada proses tahapan yang terlewati, sehingga tidak terbentuk karakter Quran dalam pikirannya, dalam Quran. Inilah harapan saya, sudut pandang agama dalam perspektif saya, semoga menjadi wacana berpikir demi kemajuan masyarakat Jawa Barat. Wilujeng pakai jujur sarang reng-reng anak-anak
Mugia lungsur langsar mimpi Pusat Dakwah Islam Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan lembur urang bumi mancing kalangitna di langit sehat hujana. Lembur subur kota bagja masjid jendirina hiji. Ilmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin karaya. Pandita ajeub waha ucap jeung lain kasarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kaada. Wallahu muwaffiq wa min thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gugatan PT UN kan hak setiap orang untuk melakukan gugatan. Dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka,
tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik. Ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya. Kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains.